siang teman-teman semua, dan di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang beasiswa LPDP. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang beasiswa LPDP, kita harus tahu dulu bahwa LPDP ini adalah salah satu beasiswa yang diberikan itu khusus untuk gelar magister dan untuk gelar doktoral. Jadi tidak ada beasiswa LPDP untuk yang tingkat S1 ya. Jadi ini untuk beasiswa untuk lanjut studi dari untuk gelar magister dan untuk gelar doktoralnya. Nah, beasiswa LPDP ini diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui salah satu lembaganya, itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, beasiswa ini termasuk jenis beasiswa yang paling banyak diminati di Indonesia saat ini gitu ya. Dan peminatnya mungkin ribuan, dan mungkin salah satu beasiswa yang paling banyak diincar oleh para pemburu beasiswa gitu ya. Nah, beasiswa LPDP itu sendiri sebenarnya ada beberapa kategori ya. Ada beasiswa LPDP untuk targeted, untuk TNS, PNS, TNI, Polri. Kemudian ada juga yang beasiswa LPDP itu afirmasi, yaitu untuk daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan juga ada juga beasiswa LPDP itu khusus santri gitu ya. Dan ada juga yang umum. Nah, tentu di masing-masing jenis beasiswa ini itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Tapi fokus kita hari ini itu adalah untuk membahas beasiswa LPDP yang dimana jalurnya adalah afirmasi atau daerah 3T, atau bisa juga penerima dari keluarga yang kurang mampu, yaitu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sejahtera atau persatuan pendukung lainnya, seperti itu ya. Nah, saya pribadi itu adalah penerima beasiswa afirmasi untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kebetulan ketika saya S1, saya memang penerima beasiswa afirmasi. Itu untuk S1 itu penyelenggaranya adalah Kementerian Riset dan Teknologi pada waktu itu ya, untuk S1. Kemudian saya mengambil S2-nya melalui LPDP, juga melalui LPDP afirmasi untuk daerah 3T ya. Nah, kemudian teman-teman bisa cek daerahnya apakah masih masuk ke 3T atau bukan gitu ya. Nah, untuk persyaratannya sebenarnya hampir sama dengan beasiswa umum, hanya perbedaannya ada list kabupaten atau daerah tempat tinggal kita itu yang masuk ke daerah 3T gitu. Daerah tempat tinggal itu yaitu KTP, itu dibuktikan dengan KTP kita, juga dengan kita pernah bersekolah di daerah itu, maksudnya di tingkat SD, SMP, atau SMA aja, atau yang setara dengan itu ya gitu ya. Kemudian untuk persyaratan berikutnya itu sama, ada ijazah S1, D4 atau yang setara dengan itu. Kemudian ada juga sertifikat bahasa Inggris, ini menjadi penting. Kemudian untuk luar negeri dia menggunakan IELTS gitu ya. Kemudian dalam negeri dia masih menggunakan TOEFL, INTP atau yang setara dengan itu. Setidaknya yang penting itu adalah sertifikat resmi yang bekerjasama dengan ITS gitu ya. Nah, kemudian untuk persyaratan lainnya yaitu dibuktikan dengan kartu keluarga untuk yang kurang mampu gitu ya. Kemudian ada juga kartu Indonesia Pintar, atau dia dibuktikan juga dia sebagai memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nah, ini kartu persyaratan-persyaratan yang harus kita lampirkan ketika kita mendaftar beasiswa LPDP jalur dari beasiswa afirmasi 3T ini, ataupun di afirmasi yang dari keluarga kurang mampu. Kurang lebih persyaratannya seperti itu ya. Kemudian yang menjadi banyak pertanyaan oleh teman-teman baik di Instagram saya maupun di via DM pribadi, itu ada pertanyaan tentang tips and trick lolos dari beasiswa ini. Nah, sebenarnya saya sharing saja. Saya itu lulus di tahun 2021 untuk S1-nya. Itu saya wisuda atau yudisium itu bulan Februari 2021. Kemudian saya menggunakan surat keterangan lulus untuk mendaftar beasiswa LPDP ini itu di bulan Maret. Jadi selang Februari, kemudian saya Maret langsung pembukaan beasiswa itu. Nah, kemudian saya bisa memenuhi semua persyaratan itu. Tentu untuk TOEFL itu harus sebelum-sebelumnya memang sudah disiapkan. Jadi kita sudah punya rancangan ya, rancangan ketika kita selesai S1 itu kita mau, langkah kita itu mau kemana gitu. Kita mau lanjut studi atau kita nanti akan mencari tempat untuk mengabdi lainnya gitu. Jadi kita harus mempunyai prioritas untuk itu. Nah, kemudian waktu itu memang niat saya adalah untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2. Kemudian setelah saya memenuhi persyaratan itu, saya kemudian mendaftar, dan di sekitar di bulan Juni itu singkat cerita saya sudah dinyatakan lolos. Kemudian saya mengikuti step by step proses lainnya untuk bisa intake studi gitu ya. Kalau tips and trick, ditanya tips and trick, yang pertama itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau saya pribadi, yang pertama dia harus memiliki rencana gitu ya, atau skala prioritas. Jadi ketika kita S1 dari semester 6 atau semester 7, kita sudah punya rancangan gitu, rancangan kehidupan setelah S1 ini, apakah akan melanjutkan studi
atau mencari tempat pengabdian lainnya, atau bekerja di tempat yang lain gitu, mencari pengalaman gitu ya. Nah, setelah kita punya rencana itu, kalau memang niat kita sudah fokus kita dalam untuk melanjutkan studi, yang pertama persiapkan semua persyaratan-persyaratan itu. Jadi jangan berpikir untuk menyiapkan segala sesuatu itu secara instan. Jadi kita mulai menyiapkan, terutama untuk sertifikat bahasa Inggrisnya, gitu ya. Kita bisa mengikuti les kalau memang bahasa kita masih kurang dan lain sebagainya. Jadi kita persiapkan dokumen persyaratan itu sematang mungkin sehingga ketika pendaftaran itu dibuka, semua persyaratan kita sudah lengkap. Nah, yang selanjutnya, karena beasiswa LPDP ini memerlukan esai kontribusi, jadi kita sudah mulai untuk menulis esai itu setidaknya 1 bulan atau 2 bulan sebelum beasiswa ini dibuka. Alangkah baiknya kalau kita juga memiliki partner atau bisa juga meminta bimbingan dengan senior kita yang memang sudah diterima sebagai penerima award di LPDP atau dengan dosen pembimbing dan lain sebagainya, itu untuk saling koreksi isi esainya seperti apa gitu ya. Jadi esai kontribusi untuk Indonesia itu kita mencantumkan data diri kita, kemudian rencana kontribusi kita untuk Indonesia 10 tahun ke depan dengan ilmu yang akan kita pelajari setelah itu dan lain sebagainya. Jadi itu kita siapkan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Sehingga pas pembukaan, semua persyaratan ini sudah bisa kita submit. Dan alangkah baiknya kita sudah memiliki rencana, kalau untuk magister kita sudah punya gambaran kita mau mengambil tesis apa, kemudian judul penelitian kita apa. Tapi itu lagi-lagi sambil berjalan gitu ya. Semakin matang persiapan kita, maka mental kita itu juga akan semakin baik untuk menghadapi proses panjang berikutnya. Nah, setelah kita selesai administrasi ini kita rasa sudah cukup, maka kita harus mempersiapkan karena di LPDP itu ada tes juga, tes bakat skolastik. Kalau di tahun saya 2021 itu masih ada tes bakat skolastiknya dan kita harus bisa belajar dasar-dasar dari tes bakat skolastik ini. Jadi mulai kita mempelajari itu sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian itu, gitu ya. Nah, kemudian ini persiapan dari internal kita, dari diri kita pribadi itu. Yang selanjutnya, jangan sampai ketinggalan informasi, sering-seringlah browsing, sering-seringlah aktif di mencek website dari LPDP ini, kapan kemudian beasiswa ini dibuka. Jadi kita jangan sampai ketinggalan informasi, dan langkah baiknya kita itu sudah mengikuti grup-grup yang pemburu beasiswa, gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan ketika saya proses mendaftar itu. Jadi saya dekat dengan senior yang memang sudah diterima di beasiswa LPDP, saya banyak bertanya, kemudian saya meminta pendapat dan lain sebagainya. Sehingga memang persiapan itu sudah saya rasa cukup matang dan kemudian saya cukup pede untuk mendaftar beasiswa itu. Walaupun saya waktu itu fresh graduate belum ada pengalaman sama sekali. Nah, yang paling banyak menjadi pertanyaan adalah kriteria yang sering diambil gitu oleh LPDP itu seperti apa. Sebenarnya yang kata kuncinya adalah LPDP itu kamu harus bisa menjawab apa yang bisa kamu berikan terhadap bangsa ini. Jadi mengapa negara ini layak berinvestasi kepada dirimu? Itu menjadi pertanyaan pribadi yang harus kamu jawab dan kamu tuangkan di esai itu. Nah, begitu. Itu mungkin tips yang pertama. Nanti kita perbanyak lagi ya di sesi berikutnya. Dan see you next time.